pendidikan. Yang kedua, melakukan refleksi capaian, pemerataan dan proses pembelajaran di satuan masing-masing untuk menemukan akar masalahnya. Kemudian 5 dimensi dan indikator level 1, level 2. Nanti untuk tahun 2024 baru ada. Dan tahun ini belum, ya. Jadi nanti di tahun 2024 ibu-ibu akan membuka profil pendidikannya di rapor pendidikan. Ada output, ada proses, ada input. Ya. Yang pertama untuk output yaitu tingkat capaian perkembangan anak. Ya. Nah ini dimensi A. Kemudian ada pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD, yaitu pemerataan akses ke layanan berkualitas dimensi B. Untuk dimensi B ini hanya ada di rapor Pemda. Di rapor sekolah tidak ada. Jadi rapor sekolah tidak ada nanti. Khusus untuk Pemda ini. Ya ini ada nanti di sini. Di PAUD, rapor PAUD ada. Tapi untuk tahun depan, tahun sekarang belum ada ya. Kemudian dimensi proses ya. Proses itu ada kualitas lingkungan belajar PAUD ya, yaitu transformasi sekolah PAUD berkualitas. Yang pertama adalah dimensi D, kualitas proses pembelajaran. Kemudian kualitas pengelolaan satuan. Kemudian yang input itu jumlah, distribusi dan kompetensi PTK, yaitu ketersediaan, kompetensi dan kinerja PTK. Itu dimensi C. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, untuk struktur dan profil pendidikan PAUD berbeda dengan Dasmen ya. Jadi tadi ada 4 area, 5 dimensi dan indikator ya. Jadi indikator untuk dimensi A, capaian perkembangan anak belum ada di tahun 2023. Kemdikbudristek mengikuti mekanisme pengukuran yang disepakati lintas sektor untuk mengukur luaran dari PAUD HI. Ya. Pernah mendengar PAUD HI? Nah, PAUD holistik integratif. Ya. Pada tahun 2023, satuan PAUD menggunakan indikator dalam dimensi D dan dimensi E ya. Dimensi D dan dimensi E. Jadi nanti ini yang akan keluar di lembar PBB. Karena yang ini belum ada, capaian perkembangan anak ini belum ada ya. Jadi hanya menggunakan ini dimensi D dan dimensi E ya, yaitu kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Sama dulu ya. Oke Bapak Ibu, izin kami teruskan. Jadi nanti makan saja ya, santai aja. Struktur dalam profil pendidikan PAUD itu berbeda dengan Dasmen ya, di mana di PAUD itu terdiri dari 4 area, 5 dimensi dengan sebagian indikator berbeda. Nah, untuk outputnya itu ada 2, tingkat capaian perkembangan anak dan pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD ya. Jadi di sini yang di output itu dimensi A dan B. Ada capaian perkembangan anak dan pemerataan akses ke layanan berkualitas. Nah, kemudian untuk prosesnya itu ada kualitas lingkungan belajar PAUD berupa transformasi sekolah dan PAUD berkualitas.
Itu dimensi D-nya kualitas proses pembelajaran, kemudian dimensi E-nya kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Ya. Lalu inputnya adalah dimensi C, yaitu jumlah distribusi dan kompetensi PTK-nya. Di mana pada input ini ada ketersediaan kompetensi kinerja dari PTK. Bapak Ibu paham ya PTK? Pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti masuk Bapak Ibu semua, guru dan kepala sekolah. Ya. Termasuk kalau ada di sekolah administrasi itu juga masuk ya. Seperti itu di dimensi C. Nah, ada beberapa catatan perencanaan di 2023. Indikator dalam dimensi A yaitu capaian perkembangan anak itu belum ada di tahun 2023. Jadi kita kan masih baru mengisi Sulinjar ya tahun ini ya, semoga tahun depan insya Allah sudah ada. Jadi yang disepakati oleh lintas sektor untuk mengukur luaran dari PAUD HI itu ada di Perpres 60 2013 dan ini menjadi tagihan kinerja lintas kementerian ataupun lembaga seperti itu. Lalu pada tahun 2023 satuan PAUD sudah menggunakan indikator dalam dimensi D dan E, yaitu prosesnya. Untuk proses perencanaan melalui instrumen evaluasi diri EDS yang Bapak Ibu sudah unduh melalui rapor pendidikan ya. Bapak Ibu kan sudah mengisi Sulinjar PAUD ya tahun ini. Lalu Pemda itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menggunakan indikator dalam dimensi B dan C untuk proses perencanaannya. Indikator D dan E itu belum tersedia. Jadi yang ini belum tersedia. Ini baru diisi tahun ini dan akan tersedia tahun 2024 ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi yang belum tersedia itu dimensi D dan E ya. Menggunakan dan dimensi D dan E itu yang belum tersedia itu akan tersedia di tahun depan. Seperti itu. Jadi yang baru ada adalah B dan C. Nah, ini ada indikatornya. Untuk output yang terdiri dari dimensi B. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu semua, ibu cantik semua, untuk dimensi B pemerataan akses yang berkualitas itu ada yang kotaknya berupa garis putus-putus, ada yang kotaknya sempurna. Yang kotaknya berupa garis putus-putus itulah indikator prioritas yang masuk di SPM, standar pelayanan minimal. Jadi untuk pemerataan akses yang berkualitas harus ada angka partisipasi murni, itu hanya ada di level daerah ya. Lalu angka partisipasi sekolah, semua anak 5 sampai 6 tahun itu sebenarnya wajib mengikuti PAUD. Kalau di Makassar itu minimal PAUD 1 tahun ya. Saya tidak tahu kalau di Selayar sama ya, sama ya, minimal 1 tahun. Lalu kesenjangan APS 5 tahun sampai 6 tahun itu muncul, itu berdasarkan kuintil status sosial ekonomi. Lalu ada APK 3 sampai 6 tahun berdasarkan kelompok gender. Jadi itu ada di level daerah. Lalu yang menjadi prioritas SPM adalah proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa instrumen yang kemarin di Sulinjar sudah diisi untuk disesuaikan dengan jenjang PAUD ya. Nah, itu tadi outputnya. Lalu inputnya yang merah ini belum tersedia. Jadi jumlah distribusi dan kompetensi PTK yang merah ini belum tersedia. Nah, proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1 D4 ini adalah prioritas dari SPM. Nah, yang lainnya itu hanya ada di level daerah. Proporsi pendidik berijazah minimal S1 D4, kepala satpam minimal D1 D4, PTK bersertifikat dari PPG, sertifikat diklat berjenjang, dan proporsi
evaluasi PPK dalam teknis. Ada di sini yang sudah mendapatkan, apakah semua ibu-ibu semua sudah S1 atau D4? Ada yang belum? Ada yang belum S1 atau D4? Sudah semua? Oh, sepertinya sudah semua karena tidak ada yang angkat tangan. Apakah ibu-ibu semua sudah mendapatkan sertifikasi? Ada yang belum ya? Ada yang belum ya? Itu harus ada diusahakan oleh daerah. Apakah yang sudah mengikuti di kerja? Seri Merdeka Belajar, seri webinar guru belajar, atau seri AKM yang daring ya? Karena online itu 2020 kita sudah mulai online. Ada seri guru webinar, seri guru belajar, ada asesmen, kemudian ada termasuk yang mengikuti guru penggerak. Ada? Ada? Ada yang guru penggerak di sini? Oh, luar biasa nih Selayar. Lalu ada yang sudah mengikuti pelatihan di kelas teknis. Ada ya? Nah, jadi di sini yang belum tersedia adalah kualitas guru penggerak. Memang ini belum ya. Termasuk di level daerah untuk jenjang PAUD harus ada standar kompetensi pendidik, proporsi GTK penggerak, indeks distribusi guru, dan ketersediaan jumlah pengawas dan pemilik serta pemenuhan kebutuhan guru. Saya pikir kalau di Selayar gurunya semua cukup ya? Ada yang kurang gurunya? Hah? Ada? Oh di pulau ya? Coba mau ke pulau supaya merata. Ya. Oh calon pulau ya, ketika semua ya begitulah demi bangsa dan negara ya. Itu namanya bagimu negeri. Ya, saya juga pernah ke pulau tapi dekat di bawah luar. Dekat jadi. Saya belum berani ke Jambean. Oke. Lalu indikator PAUD pada area proses terdiri dari dimensi D dan E. Nah, dimensi D itu ini yang belum tersedia ya, kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Ini belum tersedia. Jadi memang nanti disiapkan di 2024. Apa saja? Perencanaan proses pembelajaran, pendekatan pembelajaran untuk anak PAUD, indeks ketersediaan sarpras, indeks iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas, refleksi perbaikan, kepemimpinan, sampai indeks akuntabilitas pembiayaan, termasuk indeks layanan holistik integratif. Jadi kan nanti itu sekarang ya sudah mulai PAUD HI, PAUD holistik integratif. Nah, untuk layanan D dan E nanti disiapkan di 2024. Makanya ibu-ibu semua kan sudah mengisi selijar ya. Ada yang belum mengisi? Mengisi semua itu? Ada yang belum? Banyak belumnya pulau ya? Oh, ada terakhir itu 2024. Ya, berarti belum ya, karena tidak tertutup. Nah, profil pendidikan itu bisa dilihat dengan mengakses platform rapor pendidikan. Jadi di sini, ibu-ibu semua sudah punya akun Belajar ID? Sudah, oke. Sudah punya akun? Aktif akunnya? Alhamdulillah. Siapa yang tidak aktif akunnya? Mengaku memang? Oh, yang di pulau. Iya, memang jaringan itu mahal harganya. Ya, dibuka diaktifasi akunnya ya di hari ini. Kalau ke Selayar, termasuk kayak sekarang bisa nanti kita praktek ya, boleh untuk membukanya. Nah, silakan ibu-ibu semua mengakses platform rapor pendidikan. Nah, kalau status akun tidak ditemukan ataupun ditemukan, kalau tidak ditemukan buat akun. Kalau status akun untuk akun yang aktif, ada akun yang belum diaktifasi, ada yang sudah. Nah, kalau belum aktifasi berarti lakukanlah aktifasi. Jika sudah, maka yang hijau ini sudah bisa langsung mengakses. Jadi yang belum sebentar kita aktifkan biar bisa
motivasi. Ya. Nah, oke, ibu-ibu kita lanjut. Ini untuk dasmen saya lanjut di slide 80 ya. Karena ini dasmen. Ya, jadi termasuk ya kan, karena kami sudah berkoordinasi, itu wajib dari Kementerian Pendidikan ke UPT ke dinas yang ke sekolah-sekolah. Ya, jadi memang dari itu juga kami sudah sampaikan di grup operator. Operator itu sudah kami sampaikan wajib mengisi sulinja. Ada operator bos BOP itu kami selalu sampaikan ya, walaupun bukan operator ada kode tapi kan sesama operator, artinya mereka yang meneruskan pesan tersebut. Seperti itu harapannya. Dari rapor dia kan ke Arkas, dan ke Arkas kan memang untuk PAUD belum ada Arkasnya, tapi tahun depan kan ada Arkas untuk PAUD, sama dengan rapor tahun depan juga sudah ada rapor PAUD, jadi ya dia bersinergi. Nah, apa yang mau direncanakan di Arkas kalau tidak ada patron belanjanya dari rapor, kan begitu? Kan untuk belanja sekarang kan sudah link antara rapor program kegiatan di PBD, kan dari rapor ke PBD itu ke Arkas, ada namanya lembar kerja Arkas. Nah, untuk belanja harus melihat permasalahan di perencanaan berbasis data. Nah, jadi istilahnya kalau tidak ada rapornya, apa yang mau dibuat di PBD-nya untuk terkoneksi lagi ke lembar kerja Arkas. Ya, harusnya memang diberitahu ke kabupaten, ke sekolah. Ini wajib. Sama sih sebenarnya, tidak ada kita punya rencana belanja ya, RKS-nya tidak ada. Karena sekarang di Arkas 4.0 sekolah semua wajib mengisi BKU, rencana kerja sekolah untuk 2024. Makanya kami gencar lagi turun ke sekolah, mewajibkan sekolah mengisi RKS-nya 2024 melalui aplikasi Arkas 4.0. Nah, kalau dia tidak mengisi di situ, nah itu kontrolnya dari rapor. Begitu ibu-ibu sayangku, ya. Jadi tolong disampaikan. Saya tidak tahu ya, karena memang apakah karena kemarin itu kan gencar sekali ke dinas, wajib ini sulinja, dan memang ada tim juga yang turun, tapi memang tidak ke semua sekolah ya, safety ya. Tapi waktunya kan cukup lama, sebulan. Iya, ada perpanjangan. Kan tadinya sampai 25, terus diperpanjang lagi sampai tanggal 31 ya, 31 Oktober ya. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan? Karena itu sulinja, lembar kerja sulinja itulah yang menjadi rapor. Rapor itu nanti akan masuk ke Arkas. Apa yang bermasalah di rapor itulah yang menjadi perencanaan berbasis data. Nah, lembar PPD itu terkoneksi dengan lembar Arkas, begitu ya. Jadi sampaikan saja nanti ke sekolahnya. Kalau IKN-nya kan enggak. Yang vital ini karena nggak isi sulinja. Iya. Kalau IKN itu otomatis 2024 sudah jadi kewajiban setelah pendidikan. Nah, kalau belum sempat, iya, memang targetnya juga iya 20% nih. Iya. Tapi kalau sulinja itu wajib, sebenarnya itu sulinja, karena itulah yang jadi rapor. .kemdikbud.go.id. Ketika ada rapor pendidikan di Google, pasti dia langsung searching. Yang penting ada akunnya, ya.
Jadi tahun ini kan belum pakai ARKAS ya, untuk pelaporannya tahun depan wajib sudah harus pakai ARKAS. Ini terkoneksi di ARKAS, makanya ibu-ibu diminta mengisi selinjang tahun ini untuk mengisi lembar PPD 2024 yang terkoneksi dengan ARKAS. ARKAS itu pelaporan BOP. Nah, untuk kegiatan silakan ibu-ibu lihat beberapa item kegiatan yang diizinkan. Ya, ada banyak di situ. Ada 105 kegiatan yang bisa dibiayai oleh BOP. Jadi jangan membuat penganggaran atau pembelanjaan di luar kegiatan itu. Ya, seperti itu. Akan baik sekali apabila proses ini juga melibatkan anggota komite sekolah maupun pengawas. Apakah sudah melibatkan pengawas pada pelaksanaan mengisi lembar evaluasi diri? Oh tidak. Komite? Oh di bawah kepala sekolah dan guru. Ya, ke depan harus ada pengawas dan komite ya. Nah, kemudian, nah setelah itu, nah di sini ada tiga indikator prioritas di lembar evaluasi diri, yaitu penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak PAUD, lalu penguatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, dan indeks kemitraan orang tua untuk keberkesinambungan simulasi di sekolah dan di rumah. Stimulasi di rumah dan di sekolah. Nah, ini lembar evaluasi diri, silakan diisi. Nah, ini diisi semua ya kayaknya. Ibu-ibu yang berkorban ini diisi. Diisi apa adanya, bukan ada apanya. Ya, diisi saja yang sesuai. Nah, jika sudah bla 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 D2 dan seterusnya, ini panjang ini banyak. Nah, barulah lanjut ke lembar kedua. Jadi catatannya untuk lembar evaluasi diri diisi apa adanya saja. Ya, dibaca, disimak baik-baik, semua kemudian kepala sekolah membuka, disimak baik-baik dan diisi saja apa adanya. Oke? Nah, lalu yang kedua, identifikasi. Jika sudah, lembar kedua adalah identifikasi. Urutan indikator yang harus ditampilkan adalah indikator prioritas, yang ini, indikator yang tidak termasuk dalam prioritas namun nilainya belum baik, dan indikator lain yang ditampilkan berdasarkan urutan hasil kategori. Apakah dia pernah kondusif, sudah kondusif, lalu prima.
bagaimana melakukan PBD, perencanaan berbasis data, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Dimulai dengan apa? Dengan mengunduh lembar PBD. Nah, kalau sudah terunduh, apa yang kita lakukan kembali? Melaksanakan apa? Evaluasi diri sekolah, ya. Ya, tadi evaluasi diri apa yang dilakukan di situ? Di lembar unduhan tadi. Mengisi, ya. Menyilang-menyilang, kan? Nah, kalau sudah menyilang, akan ada apa, Ibu Bapak? Akan ada apa? Ada identifikasinya, hasilnya. Ya, ada hasilnya. Ada berapa prioritas? Ya, ada 3 prioritas, ya. Kemudian apa yang dilakukan dengan 3 prioritas tadi? Membuat apa? Membuat program kegiatan. Ada berapa minimal? Minimal 5, maksimal 10. Oke, sudah paham, ya. Jadi coba kita perhatikan di layar, ya. Jadi ada indikator prioritas PAUD, ya. Yang pertama adalah penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai anak usia dini. Nah, ini D2, ya. D2. Kemudian D3, menaikkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Yang ketiga, E6, kemitraan dengan orang tua. Kenapa ini menjadi prioritas? Karena apa, ibu-ibu? Karena ini yang menjadi prioritas yang akan segera ditingkatkan. Dan ini mayoritas terjadi di PAUD kita, ya. Yang pertama, kemungkinan akan masalah. Kenapa ini masih perlu ditingkatkan, ya? Yang pertama adalah satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pendekatan pembelajaran yang aktif agar anak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Setuju enggak? Setuju, ya. Atau kalau sudah sekolah kan sudah bagus ini. Ada nggak yang begitu? Halo? Bisa katakan nggak sudah bagus untuk akar masalah ini? Satuan masih perlu penguatan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Apa sudah ada yang bagus? Merasa sudah bagus? Berarti menjadi apa? Akar masalah. Yang kedua, keterbukaan guru untuk belajar dari dan bersama orang lain untuk menguatkan pembelajaran. Kualitas pembelajaran belum menjadi budaya. Ada yang sudah bagus, sudah terbentuk budaya belajar antara guru? Belum. Ada yang sudah? Sudah. Ibu sudah berarti, ya. Berarti tidak perlu nanti diperbaiki, tidak perlu karena sudah bagus, ya. Jadi yang penting yang menjadi masalah yang di atas, gitu, ya. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah lain belum tentu sama, gitu, ya, masalahnya, ya. Oh, di sekolahnya ibu mungkin belum terjadi budaya belajar bersama, ya. Selanjutnya, indikator prioritas yang kedua yaitu D3, penguatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Nah, kemungkinan akan masalahnya sama dengan sekolah, kan? Nah, yang pertama adalah belum terlaksana pembelajaran terdiferensiasi yang memastikan setiap anak dibimbing agar memiliki kemampuan fondasi. Sudah bagus terdiferensiasinya? Belum. Ada sudah bagus? Sama ini berarti akar masalah yang perlu untuk dibuatkan apa? Program kegiatan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke? Lanjut lagi, kemungkinan masalahnya panduan yang diberikan oleh pendidik untuk menguatkan proses anak dalam memperoleh pemahaman atau keterampilan belum optimal
akomodasi. Ada sudah lengkap APE-nya? Ya, berarti masih menjadi masalah, ya. Ya, perlu di apa? Dibelanjakan gitu ya APE-nya ya, dimasukkan di RRKAS. Oke? Ya, itu menjadi prioritas juga. Oh, mau belajar APE-nya enggak ada. Ada juga yang APE-nya ada tapi tidak dimanfaatkan. Kenapa tidak dimanfaatkan? Gurunya belum tahu caranya. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Buku bacaan anak sebagai salah satu bentuk sumber belajar dapat menguatkan kemampuan fondasi anak secara terintegrasi. Tidak hanya literasi namun pengenalan terhadap pengetahuan lain seperti kemampuan literasi, wawasan tentang cara dunia bekerja dan lain. Ada yang sudah lengkap bukunya, buku bacaannya? Ya, berarti nanti diprogramkan bukunya, ya, buku bacaannya apa? Sesuai itu anak tahu. Biasanya kan gambarnya menarik, warnanya menarik, kertasnya menarik. Ya. Oke? Nah, berarti bukunya dibelanjakan kalau begitu. Karena belum ada buku bacaan di sekolahnya, gitu ya. Oke. Lanjut, ini tadi indikator prioritas yang kedua ya. Yang ketiga adalah kemitraan dengan orang tua. Kemungkinan akan masalahnya. Berarti banyak yang sama ya. Akan masalahnya ya. Ini. Kan saya bagikan materinya. Nanti materinya dibagikan ya. Oke? Ya. Nah ini. Iya, ini materi yang dibagikan. Gitu ya. Ya. Ini untuk apa ya? Membantu guru akan masalahnya. Ini saya bagikan nanti. Ini kan materi saya bagikan untuk membantu. Tidak karena itu untuk dibuka ke sana atau ke dia. Mungkin belum selesai materinya memang ini ya. Oke, yang diunggah di PowerPoint itu Excelnya dia yang sudah sampai atas di PowerPoint. Sebenarnya kan mereka ya. Oke. Jadi ini membantu sekolah untuk mencari akar masalahnya. Oke? Ya, sama dengan ini. Sama tahu? Ya, sebagian besar sama permasalahannya. Jadi ini, oh ternyata sekolahku juga begitu ternyata. Jadi saya harus memperbaiki akar masalahnya. Tadi ada buku bacaan, kemudian APE. Apalagi gurunya belum bisa menyiapkan modulnya. Itu sudah ada. Nah, kemitraan lagi dengan orang tua. Satuan belum memiliki kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan untuk dapat terbuka dan bermitra dengan orang tua. Sudah bagus? Ada yang sudah bagus di sini? Berarti sama ya? Ya, salah satunya itu parenting. Ya, oh ternyata sudah ada program parentingnya. Tetapi ada yang ini belum memiliki kepemimpinan dan kebijakan yang berdukung refleksi misalnya. Sudah ada refleksi di sekolahnya? Nah, nanti diadakan refleksi. Nah, yang penting di sini nanti adalah kegiatan apa? Refleksi. Refleksi itu apa Bapak Ibu? Ibu-ibu? Mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, oh setiap hari misalnya kumpul setengah 30 menit lah untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Oh, atau 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali, misalnya akan dibuat program. Kan itu juga bisa masuk ke program kegiatan refleksi pembelajaran. Ya, di sekolahnya. Ya, bisa masuk, bisa dibiayai dengan BOP-nya. Silakan. Pertemuan 30 menit atau 1 jam lah sebelum pulang misalnya. Ya.
Ya semua guru di situ refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang sudah bagus, apa yang masih kurang. Misalnya terjadi ada masalah di pembelajaran, ya itu dibahas di situ di refleksi itu. Ya. Jadi nanti pembelajaran semakin meningkat, semakin apa berkualitas karena ada selalu refleksi seperti itu. Itu bisa dibiayai dengan BUP yang silakan, ya. Ya misalnya beli minuman apa silakan dianggarkan di BUP-nya ya. Kemudian penyelenggaraan kelas orang tua, kan sudah parentingnya, tapi refleksinya belum kan nanti ya. Kemudian apa lagi? Ya, kelas parenting. Ada yang sudah semua kelas parenting? Ya, udah diprogramkan di sekolah. Misalnya 1 tahun berapa kali minimal? Ya, minimal 2 kali misalnya parenting. Dianggarkan di dalam BUP-nya. Oke, bisa dipahami? Ya. Boleh, silakan. Ya. Refleksi itu. Silakan. Bentuknya bisa melibatkan orang itu kalau bagus karena kemitraan dengan orang. Silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini yang masuk di lembar 3 itu IRB RTP di pemilihan akar masalah. Apakah akar masalahnya kita boleh pilih lebih dari 1 atau bagaimana? Jadi kalau misalnya akar masalahnya lebih dari 1, maka dibenahinya juga lebih dari 1. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini saya lanjut dengan untuk SD besok ya, SD besok ya. Ini di SD, kita belum ada yang begini ya. Kita belum ada ini. Kemudian kita laksanakan ya. Untuk tahun 2023, kita yang di PAUD itu melakukan apa? Lebih maju dari Sulsel berarti ya. Ya, lebih maju dari Sulsel, lebih maju dari ini menurut saya. Sulsel lebih maju dari ini. Jadi kita harus lebih hebat dari ini ya. Halo? Sulsel harus lebih hebat dari yang lain selain harus lebih hebat dari ini ya. Ya. Seperti kebanyakan satuan PAUD di Sumba Barat, satuan saya bergantung pada BUP. Sama enggak? Atau yang ada yang tidak, ada yang dibiayai oleh kepala sekolahnya, bantuannya, tergantung BUP. Sama enggak dengan ini? Karena belum terbiasa melakukan perencanaan yang didasarkan pada pemahaman tentang kondisi PAUD, ketika cair kami cenderung segera membelanjakan anggaran dengan membeli produk-produk yang ditawarkan sekolah. Sama pada selanjutnya, kebanyakan pilihan jatuh pada pembelian sampras karena lebih mudah untuk dibelanjakan dan mengurangi resiko dana tidak terpakai dan harus dikembalikan ke kas negara. Sama pada lebih aman barang gitu ya, belanja tidak harus seperti itu ya. Nanti ibu-ibu sudah di tahun ini kita baru melakukan evaluasi diri menggunakan alat bantu yang di platform rapor pendidikan. Tadi kita sudah menyusun RKT-nya, kemudian kita buat PPD-nya ya untuk peningkatan kualitas layanan memperoleh akreditasi. Nanti survei lingkungan belajar ini sudah dilaksanakan di 2023 sehingga pada 2024 proses evaluasi diri dapat menggunakan profil sampel sebagai dasar data untuk melakukan PPD. Jadi 2024 kita sudah mengisi Sulinja di tahun ini, nanti muncul rapor ini ya. Jadi dari Sulinja muncul rapor.
saja. Lalu indikatornya juga disebutkan lebih baik karena yang evaluasi lebih komprehensif. Dan kemudian hasilnya dampaknya lebih besar karena kalau dievaluasi diri hanya untuk PBD, tapi di Sulinjar selain untuk PBD juga evaluasi dampak dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset teknologi, Kemendikbudristek. Seperti itu ibu-ibu semua. Jadi untuk Sulinjar waktunya lebih lama, lebih fleksibel, aplikasinya berbasis web dan menghasilkan profil pendidikan yang lebih komprehensif. Nah, ada beberapa pesan. Dengan mengikuti Sulinjar, Satuan PAUD mendapatkan informasi yang komprehensif untuk mendapat berbenah meningkatkan kualitas layanannya. Pesan kedua, lakukanlah PBD rutin setiap tahun untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan pesan yang ketiga, akreditasi merupakan proksi dari layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Kalau semua di Suraya ini akreditasinya A dan B, maka itu meningkatkan nilai kinerja pemerintah daerah, ya, itu bersinergi. Jadi Bapak Ibu menyumbangkan nilai positif, nilai baik untuk Pemda Suraya, ya, seperti itu. Nah ini tadi sudah ya kita kerja, ini sudah semua, kan tadi sudah langsung praktek. Nah sudah kita lanjuti, kita sudah mengisi ya. Ini saya langsung bagaimana caranya mengupload di lembar PAUD. Ini tadi ya. Saya lewat saja ya ibu karena sudah nih. Nah, untuk merumuskan akar masalah saya terangkan dulu di sini. Saya habis statement lagi. Untuk akar masalah, misalnya pakai indikator D4, asesmen meningkatkan kualitas pembelajaran harus ada 5W, ya. Enggak, bukan 5W, Y, satunya saja Y. Mengapa, ya. Nah, jadi identifikasi asal akar masalah pada tahap ini diterapkan dengan pertanyaan 5 mengapa, ya. Mengapa. Ya, seperti itu. Terus ini nanti ibu nanti jawab. Mengapa asesmen tidak meningkatkan kualitas pembelajaran? Mengapa pendidik tidak melakukan asesmen secara konsisten? Mengapa pendidik tidak sabar dalam mengisi lembar asesmen? Mengapa pendidik belum paham tugas-tugasnya? Nah, dan seterusnya. Jadi setelah ada akar masalah dari tahap refleksi, tentukanlah program dan kegiatan. Tadi kita sudah pakai untuk menyelesaikan akar masalah. Inilah benahi. Nah, setelah itu kegiatannya sudah ada ya tadi. Itu kegiatannya sudah diper. Jangan lebih dari 105 item itu karena dia terus sudah langsung diklik ya. Jadi tidak boleh keluar dari kegiatan itu. Nah, setelah itu, nah di tahap 5 RKS dilakukan di lembar 3. Tadi kita sudah isi lembar 3 dan lembar 4 dalam rancangan RKS. Setelah kita identifikasi kegiatan di RKS, kita menyusun rancangan RKS. Nah, lalu ini tadi kita sudah praktek ya ibu semua. Nah, ini kegiatan. Ini misalnya ada pertanyaan pemantik ya, tadi muncul itu di Excelnya. Apakah kondisi satuan pendidikan yang menjadi akar masalah? Pertanyaan ini untuk memandu satuan pendidikan melakukan proses yang tertuang pada Saidia Partner. Lalu ada kemungkinan akar masalah, tadi kita sudah tahu caranya ya, tinggal di copy. Satuan pendidikan dapat memilih akar masalah mana yang paling tepat yang menggambarkan kondisi. Jadi ingat, jangan istilah sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita. Ya, jangan kita mengambil yang bukan masalah. Bukan masalah, ya harus masalah yang terjadi di sekolah. Lalu kita benahi.
Nah, setelah itu ini kita simpan lembar PBD ini. Nah, kenapa harus kita simpan di sini? Supaya sekolah ibu tercatat di laman Paupedia. Kemdikbud.go.id. Jadi saya ulang ya caranya, login dulu di satuan PBD Sampel, pakai PSN sekolah, kemudian passwordnya pakai akun Depodik, lalu ini sign in, setelah itu simpan lembar PBD. Nah, setelah disimpan, nah kenapa harus disimpan? Supaya bisa dilihat. Terdapat penjelasan singkat terkait PBD. Silakan juga menulis simpan lembar PBD pada tab sebelah kiri. Di sini ya, yang kiri itu. Sini. Setelah itu nanti ada choose file, di mana filenya, lalu simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nah ini choose filenya lalu simpan, maka satuan PAUD sudah ada tercatat rencana RKS-nya di Paupedia dan Kemdikbud.go.id. Harus tersimpan di sini supaya tercatat kita punya sekolah. Karena kita menggunakan dana DOP. Dana DOP itu dananya negara. Jadi harus ada pelaporan perencanaan berbasis data berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Seperti itu ya. Ya, kalau masih bingung cara simpannya, nanti minggu depan bisa merasa lumayan atau saya ya, cara menyimpan di Paupedia dan Kemdikbud.go.id. Nah, ada juga masuk di aplikasi RKS. Nanti tinggal masuk di input rencana kegiatan. Ini tinggal diklik-klik saja. Ya, apa deskripsinya yang seperti tadi ya, yang di lembar 4 itu. Nah, nanti setelah ini, nah mari kita mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada anak. Awalnya langkah peningkatan mutu penyediaan layanan pendidikan Anda dengan perencanaan yang efektif. Lakukan identifikasi, refleksi, dan benahi. Ya, oke. Terima kasih Ibu semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau sudah lengkap? Ya, terima kasih. Nanti katanya kalau pulang ada oleh-oleh dari panitia ya. Ya, upload dulu untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Kami WA-nya sudah dicatat ya. Jadi tidak sampai di sini saja. Kami ini hanya sosialisasi. Sudah berlangsung kurang lebih 4 jam. Tadi kita mulai jam 9 ya, setengah 9 sampai setengah 1. Ya, ibu-ibu bisa kita istirahat, dan kalau ada pertanyaan silakan kami di WA dengan poinnya. Oke. Tapi